Selamat pagi, perkenalkan saya Roberto Jomi dengan NIM 1816000139. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 4 akan membantu jalannya presentasi dari kelompok 4. Kepada teman-teman anggota kelompok 4 dipersilakan untuk memulai presentasinya. Perkenalkan, nama saya Putri Ayundawati, NIM 1816000065. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsolidasi dan akuisisi. Konsolidasi berdasarkan pasal 1 angka 10 UU RI nomor 40 tahun 2007, peleburan atau konsolidasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan yang baru. Hukum memperoleh aktiva dan pasifa dari perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Akuisisi. Akuisisi perusahaan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengembalian perusahaan yang dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan dengan menjadi pemegang saham pengendali. Kenalkan, nama saya Hilaria Suryati, NIM 1816000076. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur konsolidasi. Prosedur konsolidasi diatur dalam PSAK nomor 4, paragraf 8, 21, dan 23. Antara lain dinyatakan bahwa dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan induk perusahaan dan anak perusahaan digabung satu persatu dengan menggabungkan unsur-unsur yang sejenis dari aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Nama Mahfudatul Lailia, NIM 181600141. Berikut prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi. 1. Mempersiapkan kertas kerja penyusunan laporan keuangan konsolidasi. 2. Memasukkan laporan keuangan meliputi laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan neraca masing-masing perusahaan induk dan anak pada kolomnya masing-masing. Jika ada kesalahan-kesalahan pada laporan keuangan induk atau anak, seperti koreksi terhadap pencatatan investasi dengan metode biaya dikonversi ke metode ekuitas, perlu dibuatkan jurnal penyesuaian, diposting ke buku besar perusahaan induk atau anak. 4. Menjumlah akun-akun pada kedua laporan keuangan untuk akun-akun yang tidak resiprokal pada kolom laporan konsolidasi. 5. Menjumlahkan akun-akun pada kedua laporan keuangan ditambah dan dikurangi akun-akun dalam kolom jurnal eliminasi. Baik, perkenalkan, nama saya Nisa Ridwan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Lia. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Dalam penyusunan laporan konsolidasi ini ada dua metode, yaitu metode biaya dan juga metode ekuitas. Metode biaya adalah metode pencatatan investasi pada awal perolehan investasi. Investor mencatat investasi sebesar biayanya, dividen maupun distribusi, laba dicatat sebagai penghasilan. Namun, apabila dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba investor, dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurang investasi. Dan metode ekuitas adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investor mencatat investasi sebesar biayanya, dividen maupun distribusi, laba dicatat sebagai pengurang investasi. Selanjutnya, perhitungan konsolidasi metode ekuitas itu terbagi menjadi dua, yaitu metode ekuitas dan juga metode ekuitas tidak lengkap. Dalam perhitungan metode ekuitas, ada perhitungan metode ekuitas tahun akuisisi dan juga perhitungan metode ekuitas setelah akuisisi. Contoh perhitungan konsolidasi metode ekuitas sampai tahun akuisisi. PTP membayar sebesar 80 juta untuk 80% saham berhak suara PTS yang beredar pada tanggal 1 Januari 19 kali 5 ketika ekuitas perusahaan pemegang saham perusahaan PTS terdiri dari 1. Modal saham sebesar 60 juta, 2. Laba ditahan sebesar 30 juta. Kelebihan biaya investasi terhadap nilai buku yang diperoleh sebesar 15 juta,
dalam kurung 80 juta dikurangi 90 juta kali 80%. Amortisasi 10 tahun sama dengan 1.500 per tahun. Dialokasikan pada Goodwill dengan periode amortisasi 10 tahun dan laba bersih serta dividen PTS adalah sebagai berikut. 1. Laba bersih 19 kali 5 sama dengan 25 juta kali 19 kali 6 sebesar 30 juta. Dividen sama dengan 15 juta, 19 kali 6 sama dengan 15 juta. Laporan keuangan PTP dan PTS untuk tahun 19 kali 5 disajikan dalam dua kolom. Pertama, kertas pendapatan PTP dan PTS sebesar 8.500.000 terdiri dari 80% dari laba bersih PTS tahun 19 kali 5 sebesar 25 juta dikurangi dengan amortisasi Goodwill sebesar 1.500.000 dan akun investasi pada PTS pada tanggal 31 Desember 19 kali 5 sebesar 93.500.000 terdiri dari biaya investasi sebesar 87 juta ditambah dengan pendapatan dari PTS sebesar 18.500.000 dikurangi dengan dividen yang diterima dari PTS selama tahun 19 kali 5 sebesar 12 juta. Akhir jurnal pertama dalam kertas kerja adalah sebagai berikut. Nah, ini akhir jurnal. A. Pendapatan PTS sebesar 18.500.000 dalam kurung 20 juta dikurangi 1.500.000. Dividennya sebesar 12 juta. Investasinya pada PTS sebesar 6.500.000 untuk mengeliminasi pendapatan dan dividen PTS dan mengembalikan akun investasi pada satu awal periodenya. Yang B. Laba ditahan dikurangi PTS awal sebesar 30 juta. Modal saham dikurangi PTS sebesar 60 juta. Goodwill sebesar 15 juta. Investasi pada PTS awal sebesar 87 juta. Hak minoritas sebesar 18 juta. Untuk mengeliminasi saldo ekuitas dan investasi yang resiprokal, membentuk hak minoritas awal untuk mencatat Goodwill yang belum dimutasi. Selanjutnya yang C, beban sebesar 1.500.000, Goodwill-nya 1.500.000 untuk mencatat amortisasi Goodwill tahun ini. Kertas kerja konsolidasi. Nah, seperti pada kolom ini, PT dan perusahaan anak kertas kerja konsolidasi untuk tahun berakhir 31 Desember 19 kali 5 dalam rupiah. Nah, seperti ini laporan laba rugi pendapatan dari PTS, beban, pendapatan hak minoritas 20%, laba bersih, laba ditahan PTP, laba ditahan PTS, tambah laba bersih, kurang dividen laba ditahan 31 Desember 19 kali 5, neraca kas, aktivitas lancar lainnya, investasi pada PTS, pabrik dan peralatan, akuntansi penyusun, Goodwill, kewajiban modal dan saham, laba ditahan, hak minoritas 1 jam 19 kali 5 sama dengan 90 kali 20%. Nah, ini di kolom PTP, PTS 80%, penyusian eliminasi, hak minoritas, laporan likuidasi. Ini jumlah-jumlah di pada kolom tersebut. Susunan ayat jurnal pada kertas kerja. Susunan ayat jurnal pada kertas kerja di atas adalah masuk akal dan memang diperlukan. Ayat jurnal A menyesuaikan perubahan investasi dalam PTS tahun 19X5 dan ayat jurnal C mengeliminasi investasi dalam PTS setelah dinilainya disesuaikan dengan saldo awal periode pada ayat jurnal A. Ayat jurnal C mencantumkan Goodwill yang belum diamortisasi pada awal periode. Berikutnya, awal jurnal D mengamortisasi Goodwill selama periode berjalan dan mengurangi aktiva Goodwill ke jumlah yang belum diamortisasi pada tanggal neraca
dengan bertambahnya kompleksitas proses konsolidasi, susunan penyesuaian dan eliminasi pada kertas kerja dapat diperluas ke hal-hal berikut. 1. Penyesuaian terhadap kesalahan dan pengabaian dalam laporan perusahaan induk dan perusahaan anak yang terpisah. 2. Penyesuaian untuk mengeliminasi laba dan rugi antar perusahaan. 3. Penyesuaian untuk mengeliminasi laba dan dividen dari perusahaan anak dan menyesuaikan investasi dalam perusahaan anak dengan saldo awal periode. 4. Penyesuaian untuk mencatat hak minoritas pada laba dan dividen perusahaan anak. 5. Mengeliminasi saldo investasi dalam perusahaan anak dan ekuitas perusahaan anak. 6. Mengalokasikan dan mengamortisasi perbedaan biaya dan nilai buku. Menemukan kesalahan kertas kerja konsolidasi. Bagian terakhir dari kertas kerja konsolidasi yang diselesaikan adalah bagian neraca konsolidasi. Sebagian besar kesalahan yang dibuat dalam mengkonsolidasikan laporan keuangan akan tampak apabila neraca konsolidasi tidak seimbang. Dalam Tims, Anthony, Clement, dan Lewonson 2011 halaman 120, kelalaian mencatat beban hak minoritas dalam laporan laba, rugi konsolidasi, dan ekuitas hak minoritas dalam neraca konsolidasi sering terjadi karena pos-pos tersebut tidak dicantumkan pada laporan perusahaan yang terpisah. Pengalokasian kelebihan ke aktiva bersih yang dapat diidentifikasi. Bab FASB statement nomor 141 maupun nomor 142 mengharuskan perusahaan menyediakan setidaknya ikhtisar pengungkapan menyangkut alokasi harga beli perusahaan anak yang diakuisisi, terutama yang berkaitan dengan perolehan goodwill dan aktiva tidak terwujud lainnya. FASB statement nomor 141 secara khusus mengharuskan perusahaan mengungkapkan pada tahun akuisisi harga beli perusahaan yang diakuisisi, neraca ringkas yang menunjukkan jumlah yang dibebankan ke kelas aktiva, dan kewajiban utama standar sebelumnya memiliki persyaratan yang serupa. Namun banyak perusahaan memilih melaporkan total gabungan goodwill dan semua aktiva tidak berwujud lainnya dalam neraca. Sementara perusahaan lainnya menyediakan pengungkapan yang bersifat substansial. Perhitungan konsolidasi metode biaya. Konsolidasi metode biaya dibagi menjadi yang pertama, konversi menjadi metode ekuitas. Yang kedua, konversi menjadi ekuitas setelah tahun akuisisi. Dan yang ketiga, metode tradisional tahun akuisisi. Dan yang keempat, setelah tahun akuisisi. Setelah kita mengetahui 4 metode dalam perhitungan konsolidasi metode biaya, kita akan masuk ke contoh perhitungan konsolidasi metode biaya konversi menjadi metode ekuitas. Contoh, PT Panggung tahun 20X5 untuk mencatat pendapatan dividen sebesar 12 juta. Gagal mengakui ekuitas PT Panggung pada pendapatan yang belum didistribusikan. PT Sinar 80% dikali pendapatan sebesar 25 juta dikurangi dividen sebesar 15 juta atau amortisasi goodwill sebesar 1.500.000, maka pendapatan dividen PT Panggung dari PT Sinar sebesar 12 juta. Dan laba bersih sebesar 62 juta berdasarkan metode biaya masing-masing dinilai terlalu rendah sebesar 6.500.000. Ekuitas PT Panggung pada pendapatan belum didistribusikan dikurangi dengan amortisasi untuk tahun 20X5. Jadi konversi menjadi ekuitas memerlukan ayat jurnal kertas kerja sebagai berikut. Pertama, pendapatan dividen 12 juta didebit, investasi pada PT Sinar didebit, lalu pendapatan pada PT Sinar 18.500.000
di kredit. Nah, untuk memperbaiki pendapatan dan investasi yang dipertanggungjawabkan dengan metode biaya. Perkenalkan, nama saya Isidorus Lindung, NIM 161000115. Di sini saya akan menjelaskan laporan arus kas konsolidasi. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan konsep tunggal, kas dan ekuivalen kas. Prinsip-prinsip yang diterima umum atau disingkat GAAP mengizinkan dua cara penyajian pelaporan arus kas bersih dari operasi. Metode tidak langsung dimulai dengan laba bersih konsolidasi dan mencakup penyesuaian pos-pos yang tidak menghasilkan atau menggunakan kas untuk menggunakan arus kas bersih dari operasi. Sementara itu, metode mengoffset kas yang diterima dari pelanggan dan laba yang diterima kepada pemasok, karyawan, badan pemerintah, dan sebagainya memperoleh arus kas bersih dari operasi meskipun Financial Accounting Standard Board telah menganjurkan metode langsung untuk melaporkan arus kas bersih dari operasi. Laba dan dividen dari investasi menurut metode tidak langsung dan langsung. Laba dari ekuitas invest metode langsung dan tidak langsung. Jika metode tidak langsung yang digunakan, laba dari ekuitas invest adalah pos-pos yang membutuhkan penanganan khusus dalam laporan arus kas konsolidasian. Laba dari ekuitas invest akan meningkatkan laba tetapi tidak meningkatkan kas karena kenaikan tersebut merefleksikan dalam akun investasi. Sebaliknya, dividen yang diterima dari ekuitas invest meningkatkan kas tetapi tidak mempengaruhi laba karena akun investasi merefleksikan penurunan jumlah bersih pos-pos tersebut dikurangkan dari atau ditambahkan ke laba bersih dalam bagian arus kas dari aktivitas operasi pada laporan arus kas. Kelebihan dividen yang diterima dari ekuitas invest dilaporkan sebagai arus kas masuk dari aktivitas operasi. Sebaliknya, menurut metode langsung, pos-pos laporan laba konsolidasi melibatkan arus kas diubah dari dasar akrual menjadi dasar kas, dan pos-pos tidak melibatkan kas dijelaskan dalam catatan atau schedule pendukung laporan arus kas. Jika membandingkan, sebenarnya laporan arus kas dari aktivitas investasi dan pembiayaan adalah identik atau sama. Perbedaan yang signifikan terletak pada cara penyajian arus kas dari aktivitas operasi dan schedule untuk merekonsiliasi laba bersih konsolidasi dengan arus kas operasi menurut metode langsung. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya saya mewakili kelompok, mohon maaf.